Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi kita mengenai penentuan delta H reaksi. Nah, untuk pengukuran kalori reaksi kita bisa menggunakan kalorimeter tadi ya. Berarti kita cari dulu jumlah kalor pada kalorimeternya. Kita ingat kembali asas Black di mana kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diterima. Berarti untuk perhitungan Q-nya atau kalori yang dilepas maupun yang diserap itu W atau M, jadi massa Z-nya. Ini bisa kita tuliskan juga M dikalikan C. C ini adalah kalor jenis, kemudian delta T-nya adalah perubahan suhu atau didapat dari kapasitas kalor dari kalorimeter C besar dikalikan dengan perubahan suhu. Dimana kita ingat kembali kalau pada reaksi tersebut terjadi kenaikan suhu, maka termasuk reaksi eksoterm delta H-nya pasti negatif, sementara kalau suhunya turun dia termasuk reaksi endoterm maka delta H-nya bernilai positif. Nah, sebagai contoh 30,14 gram stainless steel, bola dari stainless steel itu dengan suhu 117,82 derajat Celcius ditempatkan pada tekanan yang tetap pada sebuah kalorimeter yang mengandung 120 ml dari air pada suhu 18,44 derajat Celcius. Jika kalor spesifik dari bal tersebut adalah 0,474 Joule per gram. Kemudian calculate, nah ini hitunglah suhu akhir dari air tersebut. Nah ini asumsikan bahwa kalorimeter tersebut memiliki kapasitas kalor. Nah petunjuknya adalah pada kalorimeter itu merupakan sistem terisolasi ya, sehingga tidak memungkinkan panas itu lepas ke lingkungan atau sistem melepaskan panas ke lingkungan. Nah, berarti pada soal ini yang diketahui adalah massa dari stainless steel. Massa dari stainless steelnya ya. Oke, 30,14 gram. Kemudian suhunya, suhu dari stainless steelnya adalah 117,82 derajat Celcius. Kemudian massa dari air di sini adalah 120 ml, suhunya 18,44 derajat Celcius. Kemudian kalor spesifiknya dari logam tersebut atau C besarnya adalah 0,474 Joule per gram derajat Celcius. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah T1 dari air ya, tadi T0. Nah, kita ingat kembali bahwa pada kalorimeter itu termasuk sistem terisolasi sehingga tidak memungkinkan kalor itu mengalir dari sistem ke lingkungan, sehingga di sini jumlah kalor dari logam tadi stainless steel ya ditambah dengan jumlah kalor dari H2O itu sama dengan 0 karena di sini tidak ada kalor yang keluar dari sistem ya. Jadi di sini bisa kita tuliskan kalor dari stainless steel sama dengan min Q dari H2O. Nah, untuk kalor dari stainless steelnya sendiri kita bisa gunakan rumus C dikalikan dengan delta T, sementara untuk H2O nya berarti kita gunakan rumus W atau M dikalikan C kecil dikalikan delta T nya. Nah, berarti di sini untuk ini ya. Nah, yang kedua misalnya pada reaksi ini itu harus melewati dulu reaksinya dari menjadi D dan E ya. Jadi misalnya A bereaksi menjadi D, D bereaksi menjadi E, kemudian E bereaksi menjadi D. Nah, di sini diketahui delta H4-nya, delta H5, delta H6.
Maka kalau kita cari berapa sih entalpi reaksi dari A menjadi B untuk reaksi ini, berarti tinggal kita jumlahkan saja di sini. Nah, jadi untuk zat yang sama di pas berbeda boleh kita coret, D dengan B kita coret, D dengan E kita coret. Jadi di sini A menjadi B, maka delta H-nya adalah A plus D plus E. Nah, jadi kalau kita gabungkan dari reaksi tadi, maka delta H1-nya atau X-nya sama dengan delta H2 ditambah delta H3, D ditambah C sama dengan delta H4 ditambah delta H5 ditambah delta H6, atau A ditambah D ditambah E. Jadi reaksinya dari A menjadi B ini secara langsung entalpi reaksinya adalah X. Kemudian kalau misalnya dia harus menjadi dulu zat antara yaitu C, maka di sini A menjadi C entalpinya B, C menjadi B entalpinya C, jadi X-nya adalah sama dengan B plus C. Atau kalau misalnya menjadi beberapa reaksi ya, A menjadi D entalpinya A, D menjadi E entalpinya D, E menjadi B entalpinya E, maka di sini bisa kita tuliskan X-nya adalah A ditambah D ditambah X. Nah, sebagai contoh diketahui reaksinya di sini H2 plus O2 menjadi 2H2O dari gas ini menjadi cair ya. Kemudian delta H-nya adalah min 136 kilokalori. Kemudian H2 fase gas plus O2 menjadi H2O2 fase cair. Delta H-nya min 44,8 kilokalori. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah berapa sih entalpi untuk reaksi 2H2O cair menjadi 2H2O plus O2. Maka kita harus mengkondisikan reaksi tersebut agar sesuai dengan yang diminta. Nah, yang pertama kita lihat dulu H2O2-nya mintanya di sebelah kiri. Kemudian yang diketahui adalah berada di sebelah kanan. Berarti reaksi ini harus kita balik. Nah, berarti reaksinya dibalik. Kemudian yang diminta adalah 2H2O2, sementara yang di sini baru 1. Maka selain dibalik harus dibalikkan 2. Kemudian untuk reaksi yang pertama 2H2O sebelah kanan, di sini juga sudah sebelah kanan dan sama koefisiennya 2. Berarti reaksi yang pertama adalah tetap atau tidak diapa-apakan. Nah, kita tulis kembali untuk reaksinya, berarti reaksi pertama kita tuliskan, kemudian reaksi kedua kita tuliskan, kita sudah balik arah reaksinya, berarti jadi 2H2O menjadi 2H2 plus 2O2. Delta H-nya jadi 2 kali lipatnya ya, delta H-nya jadi 2 kali lipatnya. Kemudian harganya berubah jadi positif. Berarti untuk reaksinya nanti kita coret-coret untuk zat yang sama juga berbeda, maka hasil akhir reaksinya adalah 2H2O menjadi 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2, delta H-nya tinggal kita jumlahkan saja, berarti min 46,4. Kemudian misalnya diketahui ada beberapa reaksi, ada 3 reaksi, yang ditanya adalah berapa delta H untuk reaksi pembakaran C2H6. Berarti langkah yang pertama kita tulis dulu reaksi pembakarannya. Ingat di sini untuk pembakaran senyawa hidrokarbon dalam hal ini adalah etana. Reaksi pembakarannya kan pasti dengan oksigen ya, membentuk CO2 dan H2O. Jadi kita ingat kembali bahwa pembakaran senyawa hidrokarbon itu selalu menghasilkan CO2 plus uap air. Nah, kemudian kita sarakan dulu untuk reaksinya. C-nya di sini 2, ini baru 1, maka yang ini kita kalikan 2. Kemudian yang H di sebelah kiri 6, di sebelah kanan masih ada 2, biar jadi 6 kita kalikan 3. Kemudian jumlah O-nya yang di sebelah kanan kan sudah setara ya ini ya, O-nya 4 ditambah 3, 7. Nah, ini baru ada 2. Nah, 2 harus dikalikan berapa? Biar jadi 7, kita kalikan dengan 7/2. Nah, sudah terbentuk untuk reaksinya ini ya. Kemudian kita harus mengkondisikan agar reaksi 1, 2, 3 ini sesuai dengan yang diminta di soal. Nah, berarti di sini kita lihat
Mulai dari ini ya, C2H6-nya di sebelah kiri, yang diketahui di soal di sebelah kanan. Berarti reaksinya ini kita. Nah, kemudian etanolnya sendiri ini koefisiennya 1, ini juga 1 ya, berarti ini tetap ya. Dibalik saja berarti kondisinya. Kemudian oksigennya ada 2, kita ini ambilkan dulu. Kemudian CO2-nya ada di sebelah kanan yang diminta. Kemudian yang di soal juga ada di sebelah kanan, tetapi koefisiennya baru 1 ya, ini yang diminta 2. Berarti ini tinggal tetap, tetapi kita kalikan 2. Kemudian yang H2O di soal mintanya di sebelah kanan, ini juga sudah di sebelah kanan, tapi koefisiennya mintanya 3. Berarti kita tuliskan tetap, tetapi kita kalikan 3. Nah, kemudian kita tuliskan kembali untuk reaksinya sesuai dengan kondisinya tadi. Kemudian kita coret untuk zat yang sama, tetapi di ruas berbeda untuk ketiga reaksi ini ya. Berarti C-nya ini bisa kita coret dengan yang bawah. Kemudian H2-nya juga bisa kita coret. Nah, jadi pada akhir reaksi ini reaksinya jadi C2H6 plus 7/2O2 menjadi 2CO2 plus 3H2O. Delta H-nya tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah -372 kilokalori. Nah, jadi di sini untuk reaksi ini adalah delta H-nya adalah -372 kilokalori.